Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Qiyyiman lirabashin syadidan min lanu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajran hasanah makizina fihi abada wa indirul ladina qalu tahadallahu walada. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lang faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat, maghfirah dan inayahnya, Allah masih mengizinkan, menakdirkan saya, memberi kesempatan, kemampuan, kekuatan, kesehatan, ke lapangan, sehingga bisa memenuhi undangan ikhwatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, pimpinan jemaat Ahmadiyah. Bil khusus sahabat-sahabat saudara kami tercinta yang sudah sangat-sangat akrab seperti saudara kita. Pak Haji Yos, Pak Mansur, Pak Eki, Pak Hafidhur Rahman, Pak Entang, Pak Gani, yang lain malah Pak Ade yang suka nganter air dari masjid ke saya kalau bertamu di sini. Semua pokoknya khudamnya yang sudah berkenalan akrab. Tadi mukadimah tergambar makali siapa saya disampaikan oleh Pak Eki. Hanya mungkin boleh prihatin sedikit. Ada kesedihan, ada keprihatinan, wajar manusia punya naluri seperti itu. Ketika masuk bulan Muharram, biasanya saudara kita juga mempunyai kegiatan keagamaan. Kemarin saudara kita tanggal 10 Muharram, mereka juga mengadakan kegiatan Asyura. Itu juga mungkin tidak terlalu nyaman sama. Saya juga melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana antusias saudara kita untuk menghadiri majelis itu, kegiatan Asyura. Tapi juga tidak semuanya sependapat dengan itu. Ada juga saudara kita yang lain yang berbeda pendapat, sehingga akhirnya suasana kurang nyaman. Setelah itu juga di sini dari mulai awal 3 kali saya bolak-balik ke depan jalan melihat dari mulai Jumat pagi sampai hari ini. Tapi alhamdulillah bersyukur kepada Allah, melalui WA Pak Mansur mengatakan aman, kondusif, sukses, alhamdulillah. Ada riak dikit ya, biasa karena perjalanan waktu seperti itu. Toh akhirnya di dalam kita di sini masih ada kesedihan sedikit, tapi saudara kita di sana yang duhur itu BMKG sudah mengatakan potensi tsunami berhenti, maghrib air laut datang menggelar. Saya lihat di TV itu. Jadi duhur kira-kira itu potensi
tsunami berhenti, maghrib air datang. Airnya seperti hari ini kita tahu. Belum kering air mata kita ketika saudara kita di Lombok ingin menikmati perjalanan hidup baik pun datang lagi. Kita tidak usah mencoba mengkaji jauh-jauh baca surat 81, 84, 99, At-Takwir, Al-Insyiqaq, Al-Zalzalah untuk melihat bagaimana fenomena alam itu ketika Allah menyuruh. Kan disuruh Allah itu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaruha bi anna rabbaka auhalaha. Itu kan Allah. Bi anna rabbaka auhalaha kan Allah itu. Allah perintahkan itu pada alam itu. Hanya persoalannya yang kita mencoba merenung mendalam itu. Kalimat awal pertama adalah fenomena alam terjadi, termasuk ada gempa, ada air laut naik ke atas meluap tsunami, ada gunung meleleh, kemudian meletak, tanah bergetar, kemudian jadi gempa. Tapi di ujung kalimat itu, di ujung kalimat 99 Al-Zalzalah itu, ini bagaimana hubungan, bagaimana korelasinya antara fenomena alam dengan karakter, dengan sikap, dengan perilaku, dengan akhlak. Karena di ujungnya ada kalimat fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Ada itu. Barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar zarah, sebesar inti atom, sebesar neutron, sebesar elektron, sekecil-kecilnya benda itu yang harus dilihat dengan alat pembesar berlipat kali, kau lihat kebaikan nanti. Sekecil apapun kau buat kejahatan, kesalahan, kezaliman, aniaya, nanti juga ujungnya kelihatan juga. Jadi artinya agama yang kita cintai tidak lepas dengan kehidupan kita, tidak bisa pisah. Bisa, alhamdulillah jemaat Ahmadiyah ya, pelopor lah hal-hal yang bersifat nilai-nilai kemanusiaan. Makanya dalam amal salihnya ada apa ya, yang jadi slogan besarnya itu humanity first, ya Pak ya, humanity first, kemanusiaan nomor wahid. Manusia itu punya nurani, punya naluri, ada ghariza, ada wijdadiyah, ada khawas yang Allah berikan itu. Nah ini amalnya di situ mulai. Baru kemarin saya pulang 4 hari di Gunung Pangrango, 5.227 dai se-Indonesia diberikan pengarahan oleh Profesor Dr. Muhammad Tito Karnavian MA PhD. Sehingga beliau mengatakan langsung besok saya komandokan ke Kapolda, Kapolres, Kapolsek agar bekerja sama dengan Mubalik, dengan dai. 5.220 se-Indonesia, di Aceh aja 300, Sumatera Utara 200. Tidur di tenda semuanya di Gunung Pangrango itu. Jadi kita sudah mulai memikirkan yang selama ini tidak terpikirkan. Ada mubalik atau dai pembina, ada dai pengelola, ada dai pelaksana. Yang ustadz, yang mimbar, yang ngaji di podium, yang khutbah, yang ngajar ngaji anak PAUD, ngaji taklim ibu-ibu, atau itu mubalik dai pelaksana. Tidak semuanya harus pintar pidato, tidak harus keluar dalil, tidak usah mengajar, tidak usah. Tapi dia agnia, dia juga dai. Sehingga pimpinan majelis mengatakan, siapa di antara anda yang kaya, acung tangan. Waduh, ini baru saya itu. Ada seperti itu. Berapa anda harta yang mengeluarkan? Tapi kalau dengan jemaat kan sudah biasa, jalsah persekian ya kan.
Apa itu namanya? Canda. Canda persekian. Itu baru ada seperti itu. Ya, ada orang berani sekian M gitu, berani begitu. Yang pembina ya yang tua-tua kita. Sebab besok katanya mau masuk generasi milenial itu kita tinggal parkir. Sampai saya ditanya Pak Epul berapa usia? 70 tahun. Sebentar lagi parkir katanya. Ini sudah hampir parkir. Kita berharap sekarang yang umur 20 tahun nih, anak-anak muda yang sudah jadi dai, jadi mubalik. Nah, makanya lembaga pendidikan Ma'had di Parung itu mempersiapkan yang seperti itu. Yang muda-muda yang begitu 25 tahun sudah naik, sudah jadi. Meneruskan panji risalah Rasulullah. Harapan kan begitu. Alhamdulillah saya melihat Bapak kita mau balik di sini juga masih muda, di mana tempat saya ke Gang Safari muda juga di apa itu Pak Tasik apa ya? Tenjo Waringin Pak. Ya. Wanasigra. Saya ini mau baliknya muda-muda. Tempat-tempat lain juga malah yang agak tua di Singapura ya. Yang agak tua di Singapura ya. Ya. Balik Jaya. Ya. Agak lanjut Singapura ya. Pak Basri, Hasan Basri. Ya, tapi di tempat lain sudah mempersiapkan yang muda-muda. Alhamdulillah kita bersyukur. Kalau itu belajar pasti karena disiplin organisasi yang bagus, baik, disiplin, tertib Jemaah Ahmadiyah. Jadi bersyukur saya percaya ya walaupun ada ganjalan, halangan, rintangan di sana sini, dengan ikhlas karena kita menegakkan agama Allah, lalu kita juga bersama-sama mengikat erat persaudaraan di antara kita. Ya, kemarin rompi juga yang dibagikan ke dai-dai itu dari karena 2 jam itu pembinaan dari Pak Tito, connecting Muslims. Jadi persaudaraan Muslim. Persaudaraan. Jadi sekarang ini yang harus dihidupkan. Bagaimana menumbuhkan persaudaraan? Dan itu sudah sakit disampaikan beberapa kali tempat. Apakah pada besok dengan mau audiensi dengan Pak RK Ridwan Kamil, Pak nanti kita audiensi bersama dengan Pak Oded, Mang Oded, wali kota kita ataupun dengan Kapolda, bicarakan ini. Karena ini sudah fakta, ini ada keniscayaan mau diapain. Ya kan? Saya semakin nunjuk kemarin. Nunjuk tuh itu di Arsamani Indah itu sekolah siapa itu? Bandingkan dengan yang di dalam Antapani. Keren mana? Keren itu. Itu saudara kita, Ahlul Bait. Dia punya SD hebat. Ya kalau sudah ada itu mau diapain? Kayak kalau jalan-jalan ke Jalan Pahlawan di situ ada nama Masjid Mubarak, itu sudah kita mau diapain? Kalau karena kita tidak respon dengannya, kalau kita nggak paham dengan itu, mau diapain? Disinilah bahaya kita. Saya menyampaikan di mana waktu di pendopo malam-malam itu ke Pak RK sebelum jadi gubernur, saya sampaikan ini negara yang harus tampil nih. Negara yang harus, ya nggak? Negara bukan ormas, bukan ini. Negara yang harus. Kalau kita negara ini sah legal menurut konstitusi, menurut hukum jalan. Ini kan ada dalam lembaran negara ya. Apa itu? Badan hukum ya? TKP nomor tahun 53 ya? Ada sudah, nggak usah pusing. Ijabi terdaftar di Kemenkumham. Ada ya sudah. Kan negara sekarang. Kalau diserahkan kepada kanan kiri, orang masih repot kan? Repot. Jadi tinggal sekarang gampang. Kalau kita ngumpul negara Bapak yang tampil sekarang. Kami mau diapain nih? Jumlah kami sekian 400 cabang sini saya apa ya? 400 cabang. Masjid punya berapa Pak? Yang itu saya lihat semuanya juga. Masjidnya udah bagus-bagus. Toiletnya bagus-bagus. Airnya banyak-banyak. Sering kali kalau saya datang kemana masjid aja saya sudah ke belakang dulu. Lihat dulu toiletnya bersih nggak. Tempat wudhunya bagus. Bagus itu punya penilaian. Umumnya kan bagus-bagus, airnya banyak-banyak. Enggak sebelum cerita ada penginapan di belakangnya, ada guest house. Ustadz nggak usah keliling. Kalau kita di Muhammadiyah kadang-kadang Ustadz mau di mana mondoknya, cari hotel dulu kan. Nah, kalau di sini tinggal naik ke situ. Dendeng sedengan sama Pak Ustadz, Pak Jengan. Kan enak ngopi segala macam makan.
Atau kemana aja, kemarin di Semana Sigra tidur ya, satu kamar berdua bertiga sama Pak Eki. Itu juga sudah ada, tinggal turun ke bawah, air banyak. Hampir semua begitu, karena memang niat nawaitunya untuk menegakkan agama. Masjid ini rumah Allah, di situ dulu dipelihara. Yang lain enggak kan? Di sini ada masjid besar di situ, tapi DKM-nya di Ciparai. Ada masjid di Bapak. Saya cek itu, ini Bapak DKM-nya mana Pak Hanu? Di mana rumahnya? Majalaya. Astagfirullah. Masjid di Bandung, DKM Majalaya yang ripuh atuh. Susah. Kalau di sini tanya mana DKM-nya, Pak Ustadz ini tinggal ke kamarnya. Sama tempat lain. Itulah. Itu manajemen itu. Bagaimana ngatur agama. Perlu dicontoh oleh yang lain. Hanya memang belum tahu gitu kan. Itu perlu diketahui, perlu ada komunikasi. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, hadirin ikhwatul iman, terima kasih atas penghormatan. Berbagi waktu. Saya sama tadi juga ditelepon, saya sedang manggung sebenarnya di Masjid As-Salam di belakang Samsat. Matiin HP, setelah istirahat kedengaran Pak Eki manggil, oh iya pasti ke sini. Insya Allah berbagilah. Dari sini juga sudah ada nunggu lagi orang, ada kegiatan lain. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila keliru hilaf salah. Itu dari saya, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tarda bi rahmatika fi ibadika shol. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.